Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semangat dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai reaktor batch. Kemarin kita sudah belajar apa? Interpretasi data dari reaktor batch dengan dua metode, yaitu metode integral dan metode diferensial. Sekarang kita lanjutkan sedikit mengenai, kalau kemarin kita belajar reaksi yang tunggal. Ini kita bahas sedikit mengenai reaksi yang paralel. Bagaimana kalau kita pakai reaktor batch, kemudian ada dua reaksi yang berjalan bersamaan. Dari reaktan A bisa menjadi produk R dan S dengan konstanta laju reaksi yang berbeda. Nah, kemudian dari kecepatan laju reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini ya, di persamaan 3,32. Min RA sama dengan min DCA DT sama dengan K1CA plus K2CA sama dengan K1 plus K2 kali CA. Kemudian laju reaksi untuk R itu K1 kali CA RS, laju reaksi untuk S K2 kali CA. Lalu bagaimana? Nah, kalau kita masukkan ke kesetimbangan molar pada saat kesetimbangan molar ya pada saat reaksi dari persamaan T sama dengan integral DCA per RA, kita peroleh untuk orde 1 bisa diperoleh persamaan yang hijau 3,35, ln CA0 per CA sama dengan K1 plus K2 kali T. Ini bisa kita linearkan juga dengan Y-nya sebagai ln CA0 per CA, K1 plus K2 nanti kita peroleh dari kemiringan grafik yang kita plot. Waktunya kita plot sebagai X. Begitu. Kemudian itu tadi untuk yang reaksi paralel. Bagaimana kalau reaksinya sekarang seri? Kalau reaksinya seri, misalnya kita punya reaktan A, lalu dia bereaksi menjadi produk pertama R dengan konstanta K1. Dari R kemudian dia bisa bereaksi lagi, terurai atau terpolimerisasi menjadi S dengan konstanta K2. Laju reaksinya untuk masing-masing, untuk laju penguraian A adalah K1 kali CA ya. Sedangkan untuk pembentukan R, laju reaksinya K1 kali CA dikurangi K2 kali CR, dikurangi yang bereaksi menjadi S nantinya. Kemudian untuk laju reaksi S, K2 dikali CR. Begitu. Sudah, setelah itu sama dengan yang tadi, kita masukkan lagi ke kesetimbangan molar pada saat reaksi. Dan kalau reaksinya seri, hanya tergantung dengan reaksi pertama. Nah, bisa kita lihat di sini sama dengan reaksi tunggal ya, orde pertama. Persamaannya ln CA0 per CA sama dengan K1 dikali T. Hanya saja nanti kalau misalnya kita ingin mengetahui jumlah produk akhir, produk S ya, itu kita tetap harus mencari dari
K2 juga. Begitu. Sampai sini nggak terlalu sulit ya, mudah insya Allah. Nah, untuk pemilihan reaktor batch, kenapa kok kita pakai reaktor batch? Itu bagaimana cara menentukannya? Kok nggak yang continuous begitu? Pertama, yang menentukan itu adalah laju produksi. Jika kapasitas produksinya kurang dari 10 kali 10 pangkat 6 pound per tahun atau 5/10 pangkat 6 kg per jam, itu kadang-kadang menggunakan proses batch. Jika kurang dari 0,5 kali 10 pangkat 6 kg per jam, itu biasanya kita gunakan proses batch umumnya ya. Sedangkan untuk yang sebelumnya tadi kadang-kadang tergantung produknya juga. Kemudian yang ketiga adalah jika beberapa produk diproduksi dengan menggunakan alat yang sama. Ini biasanya di pabrik-pabrik makanan gitu. Itu dicampur dengan varian rasa yang berbeda begitu ya. Kemudian yang kedua dari kebutuhan pasar. Misalnya untuk produk yang musiman, contohnya ada gula, pupuk, dan sebagainya. Terus ada juga produk yang mudah kadaluarsa ya, misalnya untuk pewarna organik. Jadi ini dipakai hanya pada saat-saat tertentu dan pada saat yang lain dimatikan, sehingga untuk yang batch lebih ekonomis. Yang ketiga adalah dari sisi operasional, yaitu waktu reaksi yang cukup lama. Misalnya seperti fermentasi ini umumnya ya, hingga kita butuhkan sekitar 2 hari paling tidak itu. Lalu memproses slari dengan laju alir yang kecil. Kemudian bahan-bahan yang mudah mengerak sehingga perlu pembersihan tangki yang cukup sering. Nah, ini kita sedikit review lagi untuk reaktor batch. Ada beberapa simbol matematis yang biasa kita pakai ya. Ada C, konsentrasi, N, jumlah mol, F, laju, X, konversi, dan R, laju reaksi. Ada juga V, adalah volume reaktor. Untuk mendesain reaktor batch, biasanya kita nanti perlu volume atau waktu. Volume ini menentukan nanti alat yang akan kita buat itu besarnya seberapa. Kemudian waktu juga ya, menentukan kita akan reaksi itu berapa lama. Kalau terlalu lama, nanti sayang bahan bakarnya begitu. Kalau terlalu sebentar, reaksinya belum sampai konsentrasi yang kita inginkan. Nah, makanya 2 parameter ini yang biasanya kita butuhkan. Nah, untuk algoritmanya, kita pertama tentukan dari kesetimbangan molar. Ini ya persamaan dasarnya. Alhamdulillah. dx dt sama dengan min RA kali V dibagi NA0. Atau dalam bentuk lain, bisa kita tuliskan juga T per CA0 sama dengan integral dx A per RA.
Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengetahui laju reaksinya. Laju reaksi ditentukan dari jenis reaksi. Reaksi orde 1, orde 2, seri, paralel, atau melibatkan beberapa komponen reaksi. Itu akan berbeda-beda seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian untuk stoikiometri, setelah tahu laju reaksinya, nah, konversi yang kita perlukan itu seberapa, begitu itu nanti akan menentukan waktu dan volume. Akan kita kembalikan lagi ke persamaan yang tadi, yang kesetimbangan molar tadi ya, untuk konsentrasi atau konversi yang kita inginkan. Sehingga dari situ kita bisa menentukan V atau T. Selesai. Nah, persamaannya juga tidak terlalu rumit ya. Seperti contoh yang akan kita bahas sesaat lagi. Dari buku ajar bab 3 soal nomor 8. Kami ingin menghidrolisis ester 500 pound per hari dengan konsentrasi awal 5 molar. Berat molekulnya sekian. Kami membutuhkan produk yang terhidrolisis 99%. Pada eksperimen lab dalam Erlenmeyer ditemukan bahwa 50% ester terhidrolisis setelah 15 menit. Pada konsentrasi awal 1 atau 5 molar. Jika direaksikan selama 8 jam, seluruh ester terhidrolisis. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk mengosongkan dan mengisi ulang reaktor, serta memanaskannya untuk memulai batch baru. Jadi totalnya itu 1 jam. Yang ditanyakan adalah berapa ukuran reaktor yang dibutuhkan untuk soal A. Sedangkan untuk yang B, berapa yang kita butuhkan ukuran reaktornya bila kita bisa mentoleransi konversi 90%. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu, masih ingat ya kalau ester dihidrolisis menjadi apa? Ini ceritanya kita sedang membuat apa ya? Ester hidrolisis ditambah air ya, bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan terurai menjadi asam karboksilat dan apa? Alkohol. Nah, ini ya yang kita ketahui dari kondisi produksinya. Jadi laju esternya ada 500 pound per hari. Kemudian konsentrasi awalnya kita gunakan 5 molar. Sudah, itu saja ya. Dan konversi yang kita butuhkan 99%. Kemudian untuk menentukan, pertama kita gunakan persamaan kesetimbangan molarnya. dx dt sama dengan min Ra kali V dibagi Na0. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu laju reaksinya. Kita punya data dari percobaan. Yang ada tadi datanya bisa kita masukkan di tabel nanti ya. Kita asumsikan misalnya reaksinya orde 1. Kita tuliskan datanya di sini. Jadi ada konsentrasi awal 5. Kemudian setelah separuhnya dia mencapai 2,5. Itu butuh waktu
seperempat jam atau 15 menit. Kemudian untuk sampai mencapai 100% konversinya itu butuh waktu 8 jam. Begitu juga dengan konsentrasi awal 1 molar. Waktu yang dibutuhkan juga sama. Namun di sini saya gunakan pada saat konversi seluruhnya harusnya 100%, konsentrasinya 0. Di sini saya pakai 0,001. Ini tidak sama ya dengan 0, karena kalau misalnya kita gunakan 0, maka datanya tidak bisa kita gunakan untuk menentukan plotnya. Nanti akan muncul angka yang tidak terdefinisi ya, karena untuk orde 1 kita akan gunakan ln CA0 per CA. Jadi kita asumsikan saja sangat kecil, misalnya 0,001. Sehingga kita bisa plot seperti ini. Kita jadikan 2 grafik, yaitu yang menggunakan konsentrasi awal 5 dan konsentrasi awal 1. Ada yang orange dan yang biru. Ini kita menggunakan yang linearitasnya lebih besar. Yang linearitasnya yang lebih besar ini yang biru. Yang biru ini kita dapatkan data dari yang konsentrasi awalnya 5 tadi ya. R kuadratnya. Di sini R kuadratnya lebih besar ya. 0,9979. Jadi kita ambil di sini. Kita peroleh konstanta laju reaksinya 1,039. Satuannya jam pangkat min 1. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan reaksinya. Oh iya, di sini kita lihat datanya cukup linear dari 3 titik, sehingga bisa kita terima ya, asumsi orde satunya bisa kita terima. Tidak perlu kita cari orde yang lain. Jadi reaksi ini orde 1 dengan konstanta laju reaksi 1,039 jam pangkat min 1. Nah, sudah ketemu laju reaksinya. Lalu kita perlu data yang ditanyakan tadi apa? Volume. Nah, volume itu tergantung apa? Yang bisa kita hitung dulu di sini. Tergantung waktu. Semakin besar waktu yang dibutuhkan, semakin besar volume yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 500 pound per jam. Waktu reaksi berapa? Kita bisa hitung lagi dari persamaan ln CA0 per CA sama dengan K kali T. Dengan konversi 99%, artinya CA per CA0-nya yang kita butuhkan adalah 1% di akhir ya. Nah, tinggal dimasukkan saja nanti ke sini, sehingga waktu T bisa kita hitung. Sudah ketemu waktunya? Lalu, itu tadi waktu reaksi sudah ketemu. Nah, untuk menentukan volume, kita perlu tahu berapa banyak yang kita masukkan dalam setiap batch. Nah, dari 500 pound per hari. Itu kan dibagi beberapa batch. Nggak langsung 500 masuk satu reaktor gitu kan ya, besar sekali. Lah, dibaginya itu bagaimana?
tergantung satu hari ada berapa batch. Cara menentukannya, ya sudah, satu hari itu dibagi, satu batch itu ada butuh berapa lama waktunya. Waktunya itu tadi ada waktu reaksi yang sudah kita hitung, ditambah dengan waktu pengosongan, pengisian, dan pemanasan. Yang tadi totalnya 1 jam. Sudah. Nanti kita akan ketemu berapa batch yang akan kita laksanakan dalam 1 hari. Sudah ketemu jumlah batch yang akan kita laksanakan, berapa volumenya bisa kita tentukan. Nah, ini mudah saja. Tinggal dari 500 pound itu dibagi dengan laju reaksi tiap batch itu berapa. Di sini ya, bisa kita lihat persamaan ini persamaan logika saja sebetulnya ya. Yang atasnya juga tadi. Nah, ini laju massa sama dengan jumlah batch kali laju massa di tiap batch. Laju massa di tiap batch itu sama dengan konsentrasi dikali volume dikali dengan berat molekul. Sehingga dari situ bisa kita tentukan berapa volume reaktor. Sudah. Ini juga bisa kita gunakan untuk yang konversi 90% tadi. Silahkan dicoba dan diselesaikan. Semoga mengerti ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Baik, mungkin sekian dulu untuk pekan ini. Terima kasih banyak sudah belajar bersama teknik reaksi kimia. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.